Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi dan KTT NATO, Rusia malah membabi buta serang Ukraina. Penuh ketidakjelasan misi Jokowi pasukan dan Rusia Ukraina mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina, antara lain di Lysychansk, Kharkiv, Kherson dan juga Mykolaiv pada Kamis 30 Juni kemarin. Dilansir melalui Tribun dari pihak Wow, Ukraina penyerangan soal ini penyampaian terjadi pesan dari setelah Presiden kunjungan Ukraina Presiden RI Volodymyr Joko Widodo Zelensky dan untuk Presiden KTT Rusia NATO di Vladimir Madrid Putin melalui Spanyol selesai Jokowi. dilaksanakan Direktur pada hari Pusat Riset sebelumnya. Politik, Hukum dan Sejumlah Kebijakan kerugian yang Indonesia, dialami Ukraina baik dari PRBHKI, korban tewas Saiful maupun Anam mengatakan dikuasainya bantahan yang target diberikan penting oleh Rusia. pemerintah Ukraina Namun menunjukkan dilaporkan Reuters di kerapuhan misi Kherson, Jokowi, baik pasukan saat Ukraina bertemu dikabarkan telah Zelensky memberikan maupun Putin. perlawanan sengit. Bagaimana Di wilayah mungkin Kherson diplomasi Selatan, pasukan internasional Ukraina melawan terdapat balik dengan miskomunikasi? serangan Bisa artileri. jadi Mereka apa yang sendiri, dihasilkan oleh Presiden kata Jokowi saat bertemu dengan Zelensky maupun dengan penasihat Putin Presiden penuh dengan Ukraina dalam sebuah video yang ketidakjelasan, diposting sehingga yang secara dilakukan online. tidak sesuai dengan Lysychansk yang diharapkan. yang berada di Ujar wilayah Saiful kepada Luhansk, kantor berita timur politik Ukraina RMA pada ini Minggu 3 menjadi Juli. target utama setelah Saiful Rusia juga berhasil menilai dengan menguasai adanya kota bantahan oleh kembarannya Ukraina menunjukkan Severodonetsk. bahwa misi yang dilakukan oleh Pasukan Jokowi Rusia menuju berusaha ke jurang mengepung kegagalan. Lysychansk untuk Seharusnya merebut kata seluruh Saiful, wilayah Donbas tidak mungkin ada yang bantahan terdiri jika dari misi yang provinsi dijalankan Donetsk Jokowi dan untuk juga Luhansk. mendamaikan kedua negara Pihak berhasil. berwenang Ukraina Dengan adanya mengatakan bantahan mereka itu, maka berusaha untuk menunjukkan peran mengevakuasi Jokowi tidak penduduk berhasil dari kota dalam Lysychansk, mengusung di perdamaian. mana Terlebih lagi di sekitar lapangan 15.000 masih orang saja tetap terjadi berada di bawah peperangan. pengeboman tanpa Pungkas henti. Saiful. Pertempuran terjadi sepanjang waktu, Rusia terus-menerus menyerang, tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai. Waduh, mantan dubes Australia mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan terkait dengan kunjungan Jokowi ke Ukraina. Mungkinkah misi Presiden Jokowi ke Kiev dan juga Moskow berhasil? Mantan Duta Besar Australia untuk Meksiko, Amerika Tengah dan Karibia, David Engel, tidak yakin. David Engel sendiri yang pernah bertugas di Kedutaan Besar Australia di Jakarta memprediksi apa yang akan terjadi setelah kunjungan Jokowi menemui dua presiden yang sedang bertikai itu. Dilihat dari sambutannya, terutama Presiden Rusia Vladimir Putin, ada yang berbeda saat menerima Jokowi. Vladimir Putin menerima Jokowi begitu dekat. Seperti umumnya, pertemuan dua kepala negara sangat berbeda dengan saat Putin menerima kepala negara sebelumnya. Misalnya saat Putin menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan saat menerima Kanselir Jerman Olaf Scholz, keduanya duduk masing-masing di ujung meja panjang. Namun bagi David Engel, alih-alih bisa mendamaikan kedua negara, Jokowi hanya membawa kepentingannya sendiri, terutama mengamankan impor gandum dari Ukraina ke Indonesia. Semakin lama perang dan gangguan yang dihasilkan dalam ekspor gandum dan minyak bunga matahari, Ukraina pun bertahan. Semakin tinggi risiko lonjakan harga pangan yang secara historis telah memicu kerusuhan politik di Nusantara. Protes jalanan atas kenaikan harga pangan kemungkinan akan menjadi hal terakhir yang diinginkan Jokowi saat dia menunggu tamu G20-nya tiba di Bali. Tetapi dengan pergi ke ibu kota sumber impor itu dan sarang orang yang memblokirnya, dia setidaknya dapat memberitahu warganya bahwa dia telah melakukan segala daya untuk meringankan beban mereka. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, misi Widodo ke Moskow mungkin akan memunculkan kenangan tentang idealisme Hatta saat ia membentuk identitas baru yang mengagumkan untuk sebuah bangsa dan rakyat yang sampai sekarang menjadi korban kolonialisme Barat selama ketegangan Perang Dingin. Tetapi bagi yang lain, ini setidaknya adalah hanya tentang mie. Tutup David Engel. Setelah kunjungan Jokowi dan KTT NATO, Rusia malah membabi buta serang Ukraina dari segala arah. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina, antara lain di Lysychansk, Kharkiv, Kherson dan juga Mykolaiv pada Kamis 30 Juni kemarin. Dilansir melalui tribunwow.com, penyerangan ini terjadi setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan KTT NATO di Madrid, Spanyol selesai dilaksanakan pada hari sebelumnya. Sejumlah kerugian yang dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan sengit. Di wilayah Kherson Selatan, pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina dalam sebuah video yang diposting secara online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk, timur Ukraina ini menjadi target utama setelah Rusia berhasil menguasai kota kembarannya, Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas
yang terdiri dari provinsi Donetsk dan juga Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu, Rusia terus-menerus menyerang, tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gadai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada Kamis 30 Juni pagi hari. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, sejumlah jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota dari Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah itu. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur Laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa-sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa dan apa yang mereka atau Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah tersebut, kata Volodymyr Timoshko, kepala polisi wilayah Kharkiv kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV merekam jelas rudal Amerika Serikat 4 milik Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir melalui redaksi, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun bukti yang dihimpun belum lama ini mengatakan klaim Rusia yang mengaku tidak menargetkan infrastruktur sipil.